Halo, selamat datang di channel Bener Gak Sih? Di sini kita akan membahas banyak hal umum dari berbagai sudut pandang. Tujuannya agar kita bisa melihat satu persoalan dari perspektif yang berbeda. Terlepas apakah itu benar atau salah, setuju atau tidak setuju, setiap orang berhak untuk berpendapat sesuai dengan versinya. Salam kenal, namaku Sifon. Aku adalah orang yang menyukai ilmu psikologi, terutama yang berhubungan dengan pola pikir dan perilaku manusia. Sebelumnya, aku mau disclaimer dulu ya, kalau seluruh isi konten ini murni berisi pendapat pribadiku. Dan seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kalau setiap orang berhak untuk berpendapat sesuai dengan versinya. Termasuk kamu. Ya, di sini kamu juga bebas berpendapat. Karena kita nggak akan pernah tahu dari apa dan bagaimana kondisi seseorang bisa berubah. Karena salah jalan bukan berarti salah tujuan. Sekarang, mari kita mulai. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah, Tuhan semesta alam. Sejak rilis konten pertama yang membahas soal cinta yang tak harus memiliki kemarin, muncul beberapa feedback dari circle terdekat. Ada yang berkomentar positif, ada juga yang negatif. Dan untuk itu semua, aku mengucapkan terima kasih. Karena itulah keseimbangan. Baiknya dijadikan penyemangat, buruknya dijadikan pengingat. Potensinya dijadikan sebagai harapan, resikonya dibuat untuk meningkatkan kewaspadaan. Bukankah keduanya merupakan sesuatu yang menguntungkan? Bener gak sih? Kalau aku perhatikan aktivitas netizen akhir-akhir ini di media sosial, sudah mulai banyak orang yang kritis dan berani bersuara. Well, that's good point. Semoga dengan banyaknya konten creator bersama warganet yang bisa bersinergi untuk tujuan yang baik dan bermanfaat untuk kebaikan, menjadi gerakan masif yang pelan tapi pasti membawa peningkatan kesadaran dan pola pikir. Supaya kita menjadi orang yang lebih cerdas, bermartabat, tapi tetap bijaksana dan rendah hati. Kali ini aku membawa topik yang agak berat. Topik yang terinspirasi dari seorang teman yang bertanya sama aku. Bahkan aku sempat dibawa pada sebuah forum untuk membicarakan topik ini. Sesuai dengan judul, yuk kita bahas. Bener gak sih? Orang yang beragama itu belum tentu bertuhan. Di awal aku udah disclaimer ya friend, kalau konten yang aku buat akan mengundang banyak perspektif. Dan semua orang bebas untuk berpendapat. Tapi kali ini aku pertegas lagi, kalau pendapat atau perspektifku nanti tidak menyampaikan atau mewakili sebuah kebenaran yang hakiki. Poin yang aku garis bawahi adalah kebenaran yang hakiki ya. Karena kita tahu kan, kalau kebenaran itu ada 3 lapis. Lapisan paling dasar adalah kebenaran menurut pendapat kita pribadi. Di atasnya atau lapisan kedua adalah kebenaran menurut mayoritas orang pada umumnya. Dan yang paling tinggi adalah kebenaran hakiki atau kebenaran sejati, yaitu kebenaran dari Sang Maha Pencipta. Artinya, di kebenaran pada lapisan paling dasar, yang outputnya keluar dari lisan manusia, sedikit banyaknya pasti ada khilaf. Bahkan mohon maaf sebelumnya ya, sekelas Nabi aja masih ada hatersnya, masih ada yang menolak, mengolok-olok, bahkan sampai ada yang memeranginya. Ini bukan berarti aku tidak menerima, tidak percaya dan meyakini adanya Nabi dan risalah yang dibawa ya, bukan. Jelas 100% bahkan 1000%, dan demi apapun juga aku bersaksi kalau Allah adalah Tuhanku dan Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Aku cuma menyampaikan perihal realita dan fakta sejarah. Kalau para nabi itu adalah utusan Tuhan yang membawa pesan langsung dari Tuhan, di mana dalam ajaran, dakwah, dan syiarnya
tidak selalu diterima oleh sebagian umatnya. Kenapa bisa begitu? Buatku sederhana aja sih. Ya, karena perbedaan perspektif tentang kebenaran. Bagi mereka yang menolak saat itu, tentu perspektif mereka berlawanan dengan perspektif para nabi. Tapi oke lah, kita membumi aja deh. Kayaknya terlalu tinggi kalau kita menjadikan hal itu sebagai sebuah analogi. Kita kembali ke kondisi kita aja, atau kondisiku deh, sebagai manusia biasa yang tidak punya kelebihan apa-apa. Bisa jadi, terkadang aku punya niat baik kepada seseorang. Aku tentukan menu makanan yang paling dia suka. Aku pilih bahan-bahan terbaik dengan cara yang halal. Aku proses sehigienis mungkin. Aku tata semenarik mungkin. Lalu aku sajikan dengan penuh ketulusan. Tapi kalau dia menolak, terus aku bisa apa? Bener gak sih? Belajar dari situ, akhirnya sekarang aku membatasi semua keinginanku. Bahkan nyaris hampir di titik aku gak lagi punya keinginan. Yang muncul sekarang hanya harapan. Namanya harapan, kalau terjadi sesuai dengan angan-angan ya syukur. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Iseng-iseng berhadiah aja pokoknya. Semisal nih, niat keluar rumah ingin mencari rezeki yang halal. Kalau dapet ya syukur. Kalau belum dapet ya nggak apa-apa. Namanya juga usaha. Namanya juga ikhtiar. Setidaknya kan ada peluang yang berpotensi mendapatkan hasil. Lagian bisa ikhtiar aja itu loh udah bersyukur banget. Apalagi sampai nggak tergoda buat nyolong, itu aja udah bagus. Setidaknya kan hati kita dijaga nih untuk tidak melakukan tindakan yang akhirnya malah merugikan diri kita sendiri terlebih orang lain. Bener gak sih? Nah, di lapisan yang kedua, setingkat di atas kebenaran paling dasar tadi ya, ada kebenaran menurut mayoritas orang. Ini levelnya udah lebih bagus ketimbang yang sebelumnya tadi. Bahasa sederhana aku sih, di kebenaran ini menurut sebagian besar orang ini, aku menyebutnya dengan salah kaprah. Salah yang masih bisa diterima, masih bisa ditolerir. Contohnya, kalau kayak kita ditanya nomor telepon aja deh. Mas, boleh minta nomor telepon? Oh, dengan senang hati. Berapa? Terus kita nyebut 081 sekian. Padahal harusnya kan nyebutnya 081 sekian. Karena 0 itu kan bukan nilai sebuah angka. 0 kan identik dengan volume. Semisal di depan kita nih ada gelas kosong, kan nggak disebut gelasnya 0 gitu kan? Rumah yang nggak ada penghuninya, kan nggak disebut rumah 0 gitu kan? Bener gak sih? Tapi apakah ketika ada orang yang menyebut angka 0 dengan 0, lantas kita salahkan? Kan kayaknya nggak juga deh. Sah-sah aja tuh, bener-bener aja, aman-aman aja gitu loh. Nah, itu lapisan kedua. Mungkin teman-teman mau kasih contoh lain? Boleh, silahkan tulis deh di kolom komentar. Kalau kebenaran yang ketiga ini adalah level kebenaran yang paling tinggi. Kebenaran yang sejati, kebenaran yang hakiki, kebenaran dari Sang Maha Pencipta, yang biasanya terdapat di dalam ayat-ayat kitab suci. Saya tidak bisa menjelaskan panjang kali lebar ya di sini, karena masih kurangnya pemahaman saya pada kebenaran yang di level ini. Tapi dari apa yang sudah saya alami dan rasakan, dengan niat ingin berbagi pengalaman, biasanya kalau kita ingin mensinkronisasikan kebenaran di level ini, nanti kita dapat semacam private invitation from the God. Karena memang akan dibimbing langsung oleh Tuhan melalui bukan sebuah sih sebenarnya, kayak salah satu kejadian yang biasanya disebut dengan spiritual awakening
atau kebangkitan spiritual. Uniknya, tidak semua orang bisa dapat undangan ini. Hanya orang-orang terpilih yang bakalan dapat. Karena untuk bisa bertemu dengan sang cahaya sejati, nih ya, salah satu ciri-cirinya adalah kita mesti gelap dulu. Gelap yang bener-bener gelap, pekat banget. Istilahnya itu apa ya? Dark Night of the Soul. Nanti kamu bisa browsing deh, bisa searching-searching gitu ya. Kalau kita mungkin pernah atau sedang berada dalam situasi yang kayak gitu, well, congratulations, selamat. Berarti kita masuk nominasi sebagai calon orang-orang terpilih. Oke, kembali lagi ke topik pembahasan kita. Jadi gimana? Bener gak sih kalau beragama itu belum tentu bertuhan? Kalau kita berbicara dari konteks perilaku kita sebagai manusia, jujur aku berpendapat, ya bener, aku setuju dengan pernyataan kalau orang beragama itu belum tentu bertuhan. Aku tekankan lagi ya, kalau konteksnya dalam perilaku manusia. Maka dalam perspektifku, orang beragama itu belum tentu bertuhan. Karena kalau dia bertuhan, secara sadar, dia tahu sebuah konsekuensi kalau segala yang dilakukannya tidak pernah luput atau hilang dari pandangan Tuhan. Selalu merasa diawasi dan diperhatikan oleh Tuhan. Takut sama Tuhan. Orang yang kayak begini, gak peduli apapun agamanya, dia bertuhan. Analoginya begini, friend. Kita masuk kerja nih ke sebuah perusahaan. Deal kontrak kerja dengan pimpinan. Di salah satu klausulnya ada kesepakatan. Kalau karyawan wajib absen 5 kali dalam sehari. Jamnya juga udah ditentukan. Job desk-nya juga udah dikasih tahu. Absen di jam ini melakukan hal ini. Nanti absen lagi jam ini melakukan hal ini. Sekian, sekian, dan sekian. Itu yang wajib. Nanti ada lagi nih bonus kerjaan kalau mau dapat tambahan penghasilan. Sekian, sekian, dan sekian. Terus kita nggak rutin nih absennya. Nggak beres nih melakukan job desk-nya. Jangankan yang kerjaan tambahan, yang job desk wajibnya aja nggak disiplin. Kira-kira kalau kita yang jadi pimpinan di perusahaan itu, terus karyawan kita model kerjanya kayak gitu, sikap apa sih yang bakal kita lakukan untuk karyawan yang modelan kayak gitu? Untungnya ya, pimpinan di perusahaan itu bukan kita. Balik lagi ya ke konsekuensi tadi. Kalau memang orang yang beragama itu bertuhan, merasa punya Tuhan, merasa diawasi Tuhan, dilihat Tuhan, seharusnya dia bisa selalu menjaga dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang itu tidak disukai oleh Tuhan. Tapi kalau cuma sekedar label agama, tapi tidak merasa bertuhan, kejadiannya bisa kayak gini nih. Nipu aja deh, nggak apa-apa. Paling Tuhan juga lagi tidur, nggak kelihatan. Korupsi aja. Mumpung Tuhan lagi staycation, nggak bakal sempet memperhatikan kita. Atau, mencuri aja. Tuhan kan Maha Pengampun, ntar juga bisa tobat. Tenang aja. Udah, ngerampok aja. Tuhan tahu kok kita orang susah, butuh duit. Rasa-rasanya kok kayak nggak sinkron gitu loh. Bener gak sih? Sabar bos, jangan keburu emosi dulu. Jangan buru-buru untuk membuat kesimpulan. Aku masih belum selesai kok. Iya, aku tahu, iya. Ketika aku mengiyakan perspektif yang udah aku jelasin tadi, memang rasanya tuh ekstrim. Bahkan jujur ya, aku merasa keterlaluan sampai sebegitunya aku memandang dan menilai orang-orang yang mengaku beragama
tapi tidak bertuhan, alias tidak takut gitu dengan dosa, nggak takut dengan adanya Tuhan dan balasan dari apa yang sudah kita lakukan. Dan untuk itu semua, aku minta maaf. Maaf banget. Aku juga bukan orang suci, bukan orang baik, bukan siapa-siapa. Apalagi dalam hal yang menyangkut soal agama. Boleh dibilang, aku masih nggak tahu apa-apa soal agama. Maaf ya. Fakta sejarah menceritakan kepada kita kalau Nabi Adam yang tinggalnya di surga dengan segala kenikmatan dan fasilitasnya aja masih bisa tergelincir kok. Itu pun dalam fakta sejarah yang lain, Nabi Adam tidak menyalahkan siapa-siapa loh. Dia menyalahkan kedoliman dirinya sendiri. Dan kalau Tuhan tidak mengampuni kekhilafannya, maka Nabi Adam merasa sebagai orang yang merugi. Lah ini kita masih di dunia loh. Terus berharap hidup kita lurus-lurus aja gitu, lempeng-lempeng aja gitu. Terus kalau ada sesuatu khilaf yang kita lakukan, terus nunjuk sesuatu yang lain yang bisa kita jadikan sebagai penyebab kekhilafan kita, bikin alibi seolah-olah kita nggak salah gitu. Atau kita tiba-tiba main drama playing victim gitu. Hello, wake up yuk. Aku sadar sesadar-sadarnya bahwa kesempurnaan itu hanyalah milik Sang Maha Pencipta. Kita ini siapa sih? Kalau pertanyaan itu ditujukan buat aku, maka jawabanku, aku hanyalah seorang pendosa yang sedang berusaha memperbaiki diri. Dan aku yakin, di luar sana pun banyak orang dengan kondisi yang sama dengan aku. Karena aku yakin, pada dasarnya semua manusia itu baik. Dalam keyakinanku, Tuhan hanya tidak menyukai perbuatan dosa, tapi tidak pernah membenci pendosa. Keburukan atau khilaf yang terjadi di atas perbuatan manusia mungkin hanyalah sebatas dinamika kehidupan, di mana kita tahu kalau ada yang buruk, pasti ada yang baik. Itulah kenapa Tuhan menyempurnakan kita dengan akal. Dengan bakal inilah, sampai belibet. Dengan bekal akal inilah, kita harusnya belajar ke dalam diri kita sendiri. Selalu mengaktualisasi keilmuan dan pemahaman kita. Oh, ini hal baik, ini yang aku lakukan. Oh, ini hal buruk, ini yang aku tinggalkan. Oh, ternyata hal baik yang selama ini aku lakukan perlu peningkatan nih. Berarti aku perlu update. Begitulah kira-kira. Semoga bisa dipahami ya, friend. Kembali lagi, ini hanyalah sebuah perspektif. Aku jadi ingat kisah Pangeran Diponegoro. Bagi penjajah, beliau adalah seorang pengkhianat yang harus dilenyapkan. Tapi bagi masyarakat pribumi, beliau adalah seorang pejuang. Bahkan hari ini kita mengenangnya sebagai seorang pahlawan. Bener gak sih? Pada intinya, aku ingin mengingatkan diriku sendiri supaya aku tidak mudah menilai seseorang. Karena menurutku, hal yang paling sulit itu adalah menilai diri sendiri. Kalau menilai orang lain sih, kayaknya ya, tidak sesulit menilai diri sendiri. Bener gak sih? Apalagi sekarang ini, akhir-akhir ini, kan banyak ya oknum yang menggunakan motif agama untuk berbagai tujuan. Yang buat cari cuan ada, biar dipandang terhormat ada, biar terkenal ada, biar bisnis makin lancar ada. Banyak lah pokoknya. Kayaknya akhir-akhir ini tuh kita gampang banget merasa paling paham soal agama, merasa paling ngerti soal bab ketuhanan. Dan bagian paling buruknya adalah orang yang kayak gitu biasanya kecenderungannya gampang aja buat nyalah-nyalahin orang.
ngejudge orang, bahkan sampai ada kalimat satir atau sarkas gitu. Aku kurang paham. Tapi yang jelas bunyinya kurang lebih kayak gini. Kalau miskin cari Tuhan, giliran kaya jadi Tuhan. Padahal idealnya, ini idealnya ya, menurutku, versiku. Berusahalah untuk selalu menjadi orang baik, selalu belajar hal-hal yang baik dan membawa serta memberi kebaikan. Itu aja dulu yang perlu kita install di mindset kita nih, di pola pikir kita. Ini aja dulu deh di level dasar, paling dasar. Tentu nanti ada tahapannya, kita naik kelas, naik tingkat, naik level. Seperti orang belajar di sekolahan itu loh. Kan di awal nggak langsung ketemu sama rumus Pitagoras kan, nggak langsung ketemu sama perhitungan ala manajemen akuntansi yang sedemikian rumitnya. Kan di awal kita kenalan dulu. Oh, ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3, dan seterusnya. Habis itu mungkin pakai cerita. Kalau 1 jeruk ketemu atau ditambah 1 jeruk, jadinya dapat 2 jeruk. Pokoknya begitulah. Kalian pasti paham kan maksudku soal level pembelajaran ini? Semisal, oke, kita memeluk suatu agama. Gimana cara ibadahnya? Pelajarin dan fokus saja di situ dulu. Niatkan ibadah kita nih hanya untuk Tuhan Sang Maha Pencipta. Tapi sambil dibarengi dengan dialog sama Tuhan. Tuhan, bimbing aku agar aku bisa menjalankan ibadah terbaik sesuai dengan kemampuanku, sesuai dengan keridhoan-Mu. Aku gak tahu apa-apa, gak bisa apa-apa. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku. Seiring berjalannya waktu, yakin Tuhan pasti bimbing kita. Entah kita secara tidak sengaja melihat konten agama atau konten spiritual dan hati kita merasa cocok, entah ketemu temen atau seseorang terus dapat nasihat yang bikin kita akhirnya jadi berguru kepada beliau, lalu lewat wasilah keilmuan beliau itu kita jadi orang yang lebih tercerahkan. Pokoknya banyak cara deh. Dan ingat, cara Tuhan kalau mau bimbing kita itu udah kayak bener-bener miracle aja udah gak usah dibayangin bakal kayak gimana, dijalanin aja udah. Naik 1 level, jalan lagi, naik selevel, jalan lagi, terus sampai ujung akhir hidup kita. Bukankah hidup kita di dunia ini untuk menempuh jalan pulang kembali kepada Sang Maha Pencipta? Bener gak sih? Asik ya kalau kita membicarakan sesuatu yang abstrak kayak gini. Sebenarnya juga nggak abstrak-abstrak banget sih. Tuhan itu kasih banyak clue dan petunjuk buat siapapun yang ingin menempuh jalan Tuhan dengan tulus, setulus-tulusnya. Hanya untuk mengabdi dalam pengabdian yang sakral kepada Tuhan. Sebenarnya, jujur aku akui, ini adalah pembahasan yang cukup tinggi dan mungkin tidak mudah diterima, dipahami, dan dapat diterapkan oleh semua orang. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan niat untuk terus belajar, aku mengundang teman-teman semua untuk saling bertukar pendapat, saling bertukar cerita atau pengalaman dengan memanfaatkan kolom komentar yang ada. Aku berharap kelak suatu saat akan muncul seseorang yang secara sadar mengatakan, kamu mau sebut aku Islam A, B, C, D, E, F, G, silahkan. Mau sebut aku Kristen A, B, C, D, E, F, G, bla 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 juga silahkan. Mau sebut aku Hindu A, B, C, D, E, dan seterusnya silahkan. Mau sebut aku Buddha A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya pun juga silahkan. Apapun sebutanmu untukku, aku terima. Karena yang terpenting bukan apa agamaku, tapi siapa Tuhanku.
beragama belum tentu bertuhan, tapi bertuhan sudah pasti beragama. Maka semoga kita semua menjadi orang yang bertuhan, dekat dengan Tuhan, dan selalu mendapatkan bimbingan, perlindungan, dan petunjuk dari Tuhan, apapun agamanya. Semoga ada inspirasi dan manfaat yang bisa kita ambil dari konten ini. Ingat, tidak ada yang benar atau salah, karena dunia adalah perspektif. Siapa tahu, ada orang di luar sana yang sedang ingin kembali berada pada jalan Tuhan, ingin menempuh jalan yang diridhoi oleh Tuhan, dan gak sengaja ketemu deh sama konten ini. Dan gak sengaja juga baca salah satu komentar kamu yang in the end of the day-nya, di ujungnya itu bisa jadi jadi wasilah. Jadi wasilah hidayah dari Tuhan. Who knows? Karena seperti yang selalu aku bilang, kita gak akan pernah tahu, friend, dari apa dan bagaimana kondisi seseorang bisa berubah. Karena salah jalan bukan berarti salah tujuan.